Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Isu orang dekat Presiden Joko Widodo terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat menguak masalah internal di partai pemenang pemilu 2009 ini. Namun campur tangan orang dekat Presiden semakin kuat setelah sejumlah kader Partai Demokrat menyatakan siapa pihak yang dituding. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Adalah pernyataan Agus Harimurti, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah memimpin Partai Demokrat. Agus menuding pihak di dekat Presiden Joko Widodo terlibat dalam upaya melengsarkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tudingan Agus ditanggapi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Muldoko mengaku menemui para kader Demokrat yang tak puas dengan dinamika internal partai. Sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini bukan Muldoko. Pasca kegaduhan di publik, sejumlah tanggapan muncul. Mulai dari petinggi Partai Demokrat Andi Arief dan Rahlan Nasidik. Melalui Twitter, Rahlan menyatakan pertemuan dilakukan di Hotel Aston Rasuna. Pertemuan itu bukan di kediaman, tapi di Hotel Aston Rasuna lantai 28 Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 21 malam. Anda datang ke situ bukan mereka mendatangi Anda. Anda bertemu Marzuki Ali, Joni Allen, Nazarudin, dan Darmizal, kicau Rahlan Nasidik. Sejumlah pendiri Demokrat menyatakan urusan yang diungkapkan Agus adalah masalah internal partai. Awal kegusaran sejumlah kader partai karena hasil Kongres pada Maret 2020 dianggap dipaksakan. Suara kader di daerah berharap partai dipimpin oleh figur yang sudah matang dalam memimpin. Kesan negatif bahwa Partai Demokrat sebagai partai eksklusif dan milik keluarga harus dihilangkan. Sehingga kader Partai Demokrat di daerah berharap Partai Demokrat ke depan dapat dipimpin oleh figur yang sudah matang, memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman, dan ketokohan yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat kembali seperti tahun 2004. Menurut Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari, urusan di Demokrat menunjukkan masalah internal yang dicampuri pejabat istana. Tapi tak melulu urusannya terkait dengan Jokowi. Kodari menilai SBY yang juga masih berhubungan dengan kalangan istana tahu cara langsung menghubungi Jokowi, sehingga tak perlu jadi kegaduhan politik. Begitu. Dan yang kedua, saya akan pakai cara komunikasi informal. Pak SBY kan pernah di sana 10 tahun, begitu. Jadi tahu bagaimana mekanisme berkomunikasi, dan kita tahu Bapak Jokowi, Pak AHY sudah ketemu dengan Pak Jokowi, ketemu dengan Gibran, ya, dan itu bisa terjadi gitu. Jadi ya tinggal telepon aja Pak Jokowi, ini punya akses lah begitu ya. Bapak inisial M begitu ya. Atau sebut namanya Muldoko, sudah melakukan pertemuan dan mau mengintervensi, Pak tolong diberhentikan begitu. Gaduh di Partai Demokrat sekarang sudah terkuak siapa pelakunya. Tinggal bagaimana Agus sebagai pemimpin Demokrat bisa menunjukkan jati dirinya, memberi sanksi kepada para kader yang mencoba merebut kekuasaan. Saya kira pertama-tama Partai Demokrat harus memberikan hukuman ya dan sanksi kepada para pengurus Demokrat yang dianggap sudah offside ya atau keluar dari rel. Sebelum saya bicara keluar, pertama-tama saya akan memberikan sanksi dulu begitu. Jangan lempar keluar lalu kemudian sanksinya belum dibuat gitu. Sehingga kalau itu dilakukan malah dia akan menimbulkan menimbulkan ketegangan politik gitu ya. Kini setelah semua jelas,
Yang dibutuhkan adalah komunikasi para petinggi publik, supaya tak terus-menerus ada kegaduhan dan kecurigaan satu sama lain. Di tengah Indonesia masih harus menangani urusan yang lebih besar, yakni pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.